Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkel 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 yang berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan kamu tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Diriset Sang Immanuel. Diatur ulang oleh Sang Immanuel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia, sesungguhnya kehidupan umat Tuhan awalnya itu sangat baik. Mereka hidup berdampingan dengan Tuhan. Mereka bisa membangun hubungan dengan Tuhan di bait Allah. Tetapi ketika umat Tuhan melakukan hal-hal yang najis dalam rumah Tuhan, maka Tuhan kemudian membuang umatnya. Tuhan kemudian menjauhkan mereka dari kehidupan hadiratnya. Dan ada banyak di antara umat yang dibuang itu yang kemudian tidak lagi bisa diriset oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak meriset, tetapi yang tersisa dari orang Israel yang dibuang, itulah yang Tuhan pulihkan. Itulah yang diriset oleh Tuhan. Itulah yang diatur ulang oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya ibarat satu komputer, satu laptop yang sudah rusak, yang tidak bisa dipakai, dan kemudian oleh tangan Sang Immanuel, tangan Allah yang menciptakan kita, dia mengatur ulang kembali kehidupan umatnya. Dan kita mau lihat saudara, dalam risetnya Tuhan, ketika Sang Immanuel itu meriset umatnya, ada beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, ada yang harus dia buang dari umatnya. Ada yang harus dilepaskan oleh umatnya, yaitu dosa kenajisan. Itu saudara bisa lihat di ayat-ayat yang tadi saya baca. Dia melepaskan mereka dari kenajisan mereka. Ya, yang tersisa aja. Dan yang mau dilepaskan saja. Itu yang Allah lepaskan dari mereka. Semua dosa kenajisan itu dilepaskan. Dalam risetnya Sang Immanuel terhadap umatnya, dia melakukan yang kedua adalah dia mengganti. Ada yang harus diganti. Yang awalnya tegar tengkuk, pemberontak, Allah ganti menjadi taat dan setia kepada Allah. Yang ketiga, dalam risetnya Tuhan juga menambahkan komponen baru. Wow, ya seperti laptop atau komputer. Dia menambahkan yang baru di dalam umatnya yang awalnya tadi sudah terbuang, sudah tidak terpakai, sudah tidak berfungsi. Apa yang dia tambahkan? Dia bilang, aku memberikan rohku berdiam di dalam mereka. Jadi dia menambahkan rohnya, dia menaruh rohnya, sehingga roh itulah yang akan memperbaharui kehidupan umat Tuhan menjadi baru. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal itu Tuhan berikan bagi umatnya yang terbuang, sisa umatnya yang terbuang, dan kemudian dia mau
riset mereka kembali, mengatur ulang kehidupan umatnya, sehingga umatnya menjadi umat yang disayanginya, yang dikasihinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil riset ilahi yang Tuhan buat bagi umatnya tadi, ada yang dilepaskan, ada yang dibuang, ada yang diganti, bahkan ada yang ditambahkan. Dan hasilnya yang terjadi bagi umat Tuhan adalah yang pertama, kalau saudara lihat baik-baik di sana, adalah Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Poin satu, hasilnya ini menunjukkan bahwa Tuhan kembali membangun keintiman dengan umatnya yang sudah diriset kembali. Jadi saudara dan saya tidak bisa memiliki keintiman dengan Tuhan selama kita masih hidup di dalam kenajisan, kita masih terikat di dalam dosa. Tapi ketika Dia meriset kita kembali, Dia mengatur ulang kehidupan rohani kita, jiwa kita, hati kita, maka Dia mau kita membangun keintiman dengan Dia. Dia membuat keintiman itu terjadi. Dia menjadi Tuhan dan kita menjadi umat kesayangannya. Yang kedua, di sana dibilang tadi di ayat-ayat yang saya baca, Dia akan memberkati gandum umatnya. Yang kedua itu artinya umatnya tidak lagi hidup di dalam kutuk kemiskinan, tapi umatnya akan diberkati ladang-ladangnya. Ketika seseorang diriset kembali oleh Sang Immanuel, diriset kembali oleh Tuhan, diatur ulang oleh Tuhan, maka ladang-ladangnya pasti diberkati. Maka dia akan hidup di dalam berkat. Dia akan jauh dari kutuk. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika umatnya diriset kembali, maka dijauhkan dari virus kenajisan, dijauhkan dari noda kenajisan. Dia tidak lagi membuat hal-hal yang menajiskan Tuhan. Dia tidak lagi membuat hal-hal yang menjijikkan Tuhan. Tetapi yang terlihat adalah dia melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Karena sudah diriset kembali oleh Tuhan, sudah diriset kembali oleh Sang Immanuel, oleh firman-Nya dan Roh-Nya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya hari ini, tapi ada berapa banyak orang yang sudah diriset kembali oleh Tuhan, tapi dia kembali error? Itu artinya Tuhan menasehatkan saudara dan saya hari ini, bahwa hanya orang-orang yang mau diriset kembali, itulah yang akan Tuhan kerjakan. Pilihan ada pada saudara dan saya. Ingat, bangsa Israel yang terbuang dan sisanya itu adalah mereka yang diriset kembali oleh Tuhan. Mereka yang diriset ulang oleh Tuhan, diatur ulang oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, tidak lagi tegar tengkuk. Mereka kemudian diberikan roh yang baru untuk mengasihi Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dan mereka hidup dalam kelimpahan, dan mereka dijauhkan dari virus dosa atau kenajisan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam masuk dalam bilangan orang-orang yang diriset oleh Sang Immanuel. Amin.